Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat walafiat. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Semangat anak-anak semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini materi kita tentang PAI ya, PAIBP, Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti. Sudah kenal semua kan sama Ibu? Kita melanjutkan ke selanjutnya jenjang yang lebih tinggi. Sekarang kalian sudah berada di kelas 8. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesehatan lahir dan batin, dan kita alhamdulillah masih bisa bersiraturahmi. Anak-anak Ibu yang hebat-hebat, kita sebagai siswa-siswi SMP 1 Tambun Selatan harus selalu lebih baik. Dan kita harus selalu tetap semangat walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Masih semangat kan belajarnya anak-anak Ibu yang hebat-hebat, yang pintar-pintar? Oke, kita lanjut ya. Nanti di absen dengan mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan setelah materi ini. Materi hari ini judulnya adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Di sini Ibu sudah buatkan PowerPoint-nya. Iman kepada kitab-kitab Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu salah satu adalah dalil yang mengatakan bahwa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Kompetensi dasar yang akan kita miliki atau yang akan kita capai pada materi ini adalah memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi kalian semua paham akan makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang mana kita tahu iman itu adalah diucapkan dengan lidah, diyakini dengan hati, dan dilakukan dengan perbuatan. Jadi kita dimanapun kita harus mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah ini setelah kita bersaksi lalu kita yakini di dalam hati, lalu kita apresiasikan di dalam perbuatan kita. Nah itu yang disebut dengan iman. Nah ini yang kita bahas adalah khusus iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah ya. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu nih. Kalian setelah mengikuti materi ini, kalian diharapkan menjelaskan, bisa menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah yang berdasarkan dalil nakli dan menjelaskan kedudukan kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah diturunkan kepada rasul-rasulnya. Nah sekarang apa perbedaan antara kitab dan suhuf? Ada yang tahu? Nanti Ibu tanyakan. Jadi yang dimaksud dengan suhuf adalah lembaran-lembaran berisi kalam ilahi yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Itu suhuf. Sedangkan kitab adalah kumpulan dari suhuf yang dijadikan satu. Jadi dia sudah lengkap,
semua kumpulan suhuf-suhuf itu dijadikan satu menjadi kitab. Nah, jadi kitab-kitab ini wajib. Yang kita tahu adalah kitab Taurat, terus Zabur, terus Injil, lalu terakhir Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Dan kitab Al-Quran yang terakhir ini adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Nanti kalian buat ya berkelompok untuk mendiskusikan masalah materi kitab-kitab ini, lalu nanti bisa diapresiasikan ke depan. Tapi berhubung pandemi seperti ini, berarti kalian merangkumnya sendiri-sendiri di rumah. Lanjut, kita lanjut ya. Bagaimana kita meyakini atau kita mensikapi kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Di antaranya, pertama, kita yang terakhir ini adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad. Kitab Al-Quran ini harus satu, bahwa kita meyakini bahwa kita itu beriman kepada Allah atau kepada kitab-kitabnya. Pertama, kita itu harus membaca Al-Quran setiap hari. Ayo kalian setiap hari jangan lupa baca Al-Quran. Insya Allah ada hidayah dan kita dijauhkan dari malabahaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Setelah kita membaca Al-Quran, lalu yang kedua kita maknai apa sebenarnya yang ada di dalam isi Al-Quran itu. Kita resapi. Di Al-Quran itu kan ada yang terjemahannya ya. Ayo kita baca, kita pahami. Setelah kita baca, kita pahami, lalu kita resapi, lalu kita mengamalkannya. Mengamalkan bagaimana kandung-kandungan yang ada di dalamnya. Contohnya di situ ada cara menghormati orang tua kayak apa. Kita tidak boleh membantah udah jelas tidak boleh. Berkata saja sudah tidak boleh tuh. Karena bagusnya ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Lalu kita harus menghormati guru, menghormati orang yang lebih tua, dan lain-lain. Sampai sini ada yang belum jelas? Kalau sudah jelas semua, Ibu kasih pertanyaan yang berhubungan dengan materi kita, yaitu materi yang pertama di hari kamu masuk sekolah ini, iman kepada kitab-kitab Allah. Pertama, satu, sebutkan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi. Terserah, mau 4 kitab atau lebih. Itu satu. Yang kedua, apa perbedaan antara kitab dan suhuf? Apa perbedaan antara kitab dan suhuf? Yang ketiga, sebutkan nabi atau rasul yang mendapatkan suhuf. Misalnya Nabi Ibrahim berapa suhuf, Nabi Daud berapa suhuf, Nabi Sis berapa suhuf, itu sebutkan. Yang keempat, bagaimana perilaku kita atau penjabaran kita bahwa kita itu benar-benar mengimani kitab-kitab Allah. Yang kelima, tulis dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sekian dulu materi kita hari ini, mudah-mudahan bisa dimengerti dan mudah-mudahan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.